Saudara, kita hari ini akan belajar apa itu kerajaan Allah, di mana letak kerajaan Allah. Seringkali kita mikir kerajaan Allah itu nunggu kita meninggal. Seringkali kita melihat kerajaan Allah nunggu nanti, nanti kita akan lihat di mana sih posisi yang sebenarnya kerajaan Allah itu. Supaya kita nggak nyembah, kita nggak di awan-awan. Karena penyembahan itu cuma lagu, musik, doa, itu cuma 1 dan 2 cara nyembah Tuhan. Dari ribuan cara nyembah Tuhan. Lagu atau doa kita itu cuma 2 atau 3 cara dari ribuan cara nyembah Tuhan. Jadi kalau kita masih hanya tahu 2 cara nyembah Tuhan, itu ada yang aneh dalam diri kita, ada yang salah dalam diri kita. Nah, ini kita akan perbaiki bagaimana kita menyembah Dia, bagaimana kita mengerti kerajaan Allah. Saudara akan mengerti apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Next. Bukain. Kita akan belajar tujuan apa sih kita bergereja. Untuk apa kita bergereja ini? Tujuannya apa? Supaya kita nggak ngawang-ngawang, ke gereja nyanyi, doa, nyembah Tuhan, ngasih persembahan, pulang. Apa itu kita bergereja? Supaya kita mengerti, kita di PD ini, di persatuan doa ini tujuannya apa? Next, dibuka semua aja. Oke. 1, untuk menerima hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Ia utus. Bedakan antara mengenal dan tahu. Banyak orang itu hanya tahu Yesus adalah Tuhan. Mengenal enggak. Jadi banyak orang tahu ini. Contoh di sini paling gampang gini. Banyak orang tahu Pak Jokowi adalah presiden. Setuju? Semua kenal Pak Jokowi presiden? Tahu? Tahu. Saya tanya, siapa yang kenal? Angkat tangan. Yang kenal? Enggak ada yang kenal kan? Karena apa? Pengenalan butuh sebuah hubungan. Jalan, tidur, makan, mengerti visinya, bergerak sama dia. Itu adalah mengenal. Jadi kenal adalah perjalanan. Itu pengenalan. Tapi tahu, engkau cuma bisa baca buku, lihat buku, baca sosmed, engkau akan tahu mengenai orang itu. Iblis lebih tahu daripada kita soal Tuhan. Setuju? Jadi kalau kita hanya tahu, pengetahuan kita itu pasti lebih canggih iblis. Karena dia lebih tahu. Tapi untuk mengenal itu sebuah perjalanan. Banyak orang hanya tahu Yesus adalah Tuhan. Kenal itu beda. Terus udah itu tujuan kedua adalah diajar bagaimana cara kita berkerajaan. Karena Yesus datang menyatakan kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Next. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Mengenali identitas raja kita. Identitasnya di mana? Posisinya raja kita itu di mana? Posisinya Yesus itu ada di mana? Di surga atau di dalam kita? Terus udah itu bagaimana kita hidup dalam kerajaan, bagaimana budaya kerajaan, bagaimana sikap sebagai anak dalam kerajaan, apa saja senjata kerajaan. Karena apa saudara? Gaya hidup kerajaan Allah adalah wujud daripada penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu bukan masalah lagu. Penyembahan itu bukan masalah musik. Penyembahan itu bukan masalah ritual agama, bukan. Tapi penyembahan bicara mengenai sebuah gaya hidup Kristus yang ada di dalam kita. Jadi tanpa gaya hidup Kristus, engkau sedang tidak menyembah Dia. Saya akan buktikan banyak ayat yang seperti ini. Di Matius 5 ayat 20 katakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya tanya, ahli Taurat dan orang Farisi sangat taat gak kepada firman Tuhan? Taat gak? Taat. Dia lakukan perpuluhan, dia doa pagi, doa siang, doa malam, ngasih ke fakir miskin. Adalah soal pelayanan kita dengan ahli Taurat dan orang Farisi, kita lewat pasti. Amin.
Tapi di sini jelas dikatakan, jika hidup keagamaanmu masih sama, standarnya itu masih seperti ahli Taurat sama orang Farisi, kita nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kalau kita pakai standar perjanjian lama dalam cara kita menyembah Dia, kita nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi standar kita ini beda, saudara. Di dalam perjanjian baru, standar kita bukan perjanjian lama. Sedangkan gereja masih banyak memakai standar perjanjian lama dalam menyembah Allah. Kita pikir, oh aku doa pagi, oh aku dekat sama Tuhan. Oh aku nyanyi lagu-lagu, aku sudah nyembah Dia. No. Ada sesuatu yang harus saudara terobos. Kalau enggak gitu saudara cuma muter-muter di padang gurun saja. Next. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah melalui roh Allah yang manifestasinya pribadi Kristus atau buah roh dalam kita yang menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Ayatnya mana? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Orang yang tidak dipimpin roh Allah, dia anak Allah bukan? Enggak. Saya ulang. Hanya orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Setuju? Jadi orang yang tidak dipimpin roh Allah, dia bukan anak Allah. Saya ulang yang dulu saya pernah sampaikan di sini. Kalau orang kerasukan roh monyet, yang termanifestasi dalam diri orang itu apa? Karakter monyet. Setuju? Kalau yang orang kerasukan roh harimau yang masuk dalam tubuh manusia itu, yang termanifestasi karakter siapa? Harimau. Setuju? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, yang termanifestasi karakternya siapa? Buah roh. Amin. Jadi kalau orang ngomong ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi tingkah lakunya kayak monyet, dia tetap monyet. Biar orang itu datang ke gereja, biar saya itu menyembah, biar saya itu seorang pendeta, biar saya itu melayani, tapi kalau istri, anak saya, bahkan pembantu saya, tidak pernah merasakan Kristus, kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, buah roh itu dalam hidup saya bukan anak Tuhan. Oke? Jadi bukti saya sebagai anak Tuhan satu, saya dipimpin roh Allah. Bukti saya dipimpin roh Allah, manifestasinya adalah buah roh. Enggak ada cara lain. Jadi bukti, oh Pak saya anak Tuhan, apa? Saya dibaptis Pak, oh saya ke gereja Pak, oh enggak. Bukan itu. Sebuah tanah, kita punya tanah, seandainya kita punya tanah. Yang bukti kita memiliki tanah itu buktinya apa? Sertifikat, setuju? Setelah kita punya sertifikat, baru kita kasih tanda. Amin. Pemerintah lebih mengakui mana? Punya tandanya atau punya bukti sertifikatnya? Di hadapan Tuhan, bukti engkau Allah, anak Allah, bukan masalah baptisannya. Bukan masalah ke gerejanya, tapi engkau dipimpin roh Allah. Itu bukti sah. Karena dengan roh itulah kita akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh dengan roh itulah kita bisa memanggil ya Abah, ya Bapa. Jadi kalau engkau enggak punya roh yang manifestasi kasih, kelembutan, kerendahan hati, engkau manggil ya Abah, ya Bapa. Bapa di surga, anak sopo kon. Jelas. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam diri kita untuk menundukkan diri pada roh yang bentuknya kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran dalam hidup kita. Loh Pak, itu kan buah roh, kita nggak mungkin bisa berbuah. Ya, saudara nggak mungkin bisa berbuah roh, tapi saudara harus menyangkali diri. Menyangkali diri itu mengosongkan diri. Engkau punya hak marah, engkau nggak marah. Engkau punya hak menghakimi, engkau nggak menghakimi. Engkau punya hak untuk menghukum orang itu, engkau tidak menghukum orang itu. Itu menyangkal diri, itu mengosongkan diri. Dia Allah, tapi dia mengosongkan diri sebagai hamba. Dia Tuhan, tapi mengosongkan diri sebagai hamba. Seperti perwira Kapernaum, dia Tuhan, tapi dia mengosongkan diri sebagai hambanya. Hamba itu menyangkali diri gitu loh. Punya hak posisi tapi mau mengosongkan diri. Itu menyangkal diri. Jadi waktu engkau menyangkal diri pasti munculnya buah
kasih, kelembutan. Pasti yang dirasakan orang, kamu tak hina kok tetap ngasih aku. Kamu tak salahkan kok tetap. Itu menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Memikul salib itu apa? Angkat palang Pak. Bukan. Memikul salib itu adalah menerima kelemahan orang lain seperti Yesus. Menerima dosa orang lain sebagai tanggung jawab dia. Setuju? Sehingga orang itu lebih baik. Amin. Memikul salib itu apa? Menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Menerima kesalahan pembantu kita sebagai tanggung jawab kita. Menerima kesalahan suami kita sebagai tanggung jawab kita. Itu memikul salib. Jadi kalau engkau gak menyangkal diri memikul salib, gak mungkin kau bisa berbuah roh. Amin. Nah, menyangkal diri ini apa saudara? Menyangkal diri ini, mengosongkan diri ini penerapan dari hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah itu bukan doa. Kasih kepada Allah itu bukan nyembah lagu-lagu, bukan. Kasih kepada Allah itu terus mengosongkan diri. Engkau punya mau marah, engkau tidak marah. Engkau mau menghakimi, enggak menghakimi. Engkau tetap mengasihi. Itu menyangkali diri, egomu. Mematikan keakuanmu. Itu kasih kepada Allah. Memikul salib ini apa? Ini penerapan dari hukum yang kedua. Kasih kepada sesama. Jadi kalau engkau tidak melakukan dua hukum ini, engkau bukan anak Allah. Amin. Seringkali kita bangga dengan kekristenan kita karena kita pelayanan. Seringkali kita bangga, aku udah doa pagi, aku udah doa siang, pembantu kita bikin salah sedikit, kita udah hakimi. Kamu tahu gak Ki? Mana mikul salibnya? Terus ada direndahkan diri, aku ini bos loh. Mana? Mengosongkan dirinya. Katanya anak Allah. Anak Allah adalah menerapkan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Jadi tidak ada tawar-menawar bagi kita untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Yang ada di dalam diri kita adalah satu. Sangkal diri, pikul salib. Itu bukti kita hidup dipimpin roh Allah. Rajanya siapa? Kristus itu. Kristus itu apa? Tidak ada masalah dengan Kristus di surga. Kristus di surga penuh kemuliaan. Tapi Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa wujudnya Kristus di dalam kita? Kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, buah-buah roh itu adalah bukti Kristus ada di dalam kamu. Jadi kalau kita tidak menundukkan diri, kita tidak menempatkan dia sebagai kepala, yaitu kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, itu sebagai kepala dalam hidup kita, tapi kita menempatkan posisi kita, ego kita, harga diri kita bohong menjadikan dia sebagai Tuhan. Bukti kita menjadikan dia Tuhan bukan masalah pelayanan. Tapi bagaimana kita bisa menundukkan diri kepada kasih, kepada buah roh itu dalam diri kita. Itu bukti kita menundukkan diri dan menaruhkan Yesus sebagai kepala di atas kepala. Amin. Itu identitas. Jadi saudara tahu identitas raja kita siapa? Kristus. Bentuknya apa? Roh. Manifestasinya roh itu bisa dikenali dari manifestasinya, buahnya. Jadi kalau mau mengenali roh, ya kenali manifestasinya, buahnya. Apa ya tadi itu? Roh monyet ya kelihatan monyet. Roh harimau kelihatan harimau. Kalau roh kudus, kelihatan roh Kristus ya, buah roh. Jelas ya? Jadi kalau lihat saya, lihat di luar, lihat buahnya aja, jangan lihat pelayanannya. Karena kita bisa munafik, lihat dia hidup di dalam Tuhan atau enggak, jangan lihat cara pelayanannya, cara khotbahnya, lihat istrinya, pembantunya ngerasakan enggak Kristus. Kalau itu enggak ngerasakan, wes bohong. Bahkan saya ngomong ke jemaat, kalau kalian tidak merasakan Kristus dalam hidup saya, kasih, kelembutan, kerendahan hati, waktu orang merendahkan saya tetap bisa mengasihi. Kalau itu tidak pernah rasakan, tidak usah mendengar apa yang saya khotbahkan. Karena saya adalah pembohong. Jadi hidup kami adalah cerminan daripada Kristus itu. Amin. Next. Budaya. Sekarang kita di dalam kerajaan kita sudah kenal rajanya. Oh, rajanya itu Yesus. Yesus itu modelnya roh, kasih, kelembutan. Oh, seperti ini. Kita kenal dalam kerajaan, kita sudah kenal rajanya. Setuju? Di dalam sebuah kerajaan kita ada budayanya. Kalau engkau tidak mengenali budaya kerajaan ini, engkau sedang tidak hidup di dalam kerajaan itu.
Jadi untuk membuktikan kau ada di dalam kerajaan itu, engkau harus punya budaya kerajaan ini. Penting untuk memiliki budaya kerajaan. 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan seperti ini. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Seringkali kita fokus kepada pekerjaannya Yesus. Bukan pekerjaannya Yesus yang penting. Kekristenan lagu fokus pelayanan, doa pagi, doa siang. Jadi kita terlalu fokus kepada pekerjaan kok di bawahnya, atasnya ini bisa? Belum, di atasnya ini. Itu kelebihan. Lagi. Sebelum ini. Kok jauh sekali? Ya, ini. Oke. Budaya kerajaan adalah gaya hidup Kristus yang selalu menyangkal diri dan memikul salib. Itu hukum pertama dan hukum kedua, ya. Sangkal diri itu mengosongkan diri, memikul salib itu menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Itu tiap-tiap hari harus ada dalam kita. Itu gaya hidup. Ya. Gaya hidup Kristus yang selalu menyangkal diri dan memikul salib yang dimanifestasikan dalam bahasa, nilai, moral, hingga hidup warga kerajaan menyatakan gambar wujud Allah yaitu Kristus yang menjadi wujud penyembahannya dalam roh dan kebenaran. Jadi gaya hidup Kristus yang menyangkal diri memikul salib, itu yang menjadi gaya budaya kerajaan. Jadi kalau engkau nggak punya budaya yang menyangkal diri dan memikul salib, tapi ini cuma menunjukkan keakuanmu, kesombonganmu, kegagahanmu karena pengetahuan kitab, hal-hal yang ego dagingnya tok, bohong kita mengenal dia. Amin. Pak, saya ini sudah berdoa buat suami saya, buat teman saya, buat sahabat saya, nggak berubah-berubah, Pak. Kenapa? Ya yang dilihat bukan Kristus, yang dilihat genderuwo terus. Marahin terus, nyalain. Kapan suami kita lihat, suami atau istri atau pasangan kita melihat Kristus dalam hidup kita? Itu Pak, saya kasih ayatnya Pak. Dunia ini enggak butuh ayat saudara. Dunia ini butuh real Kristus dalam dirimu. Di dunia ini perlu melihat Kristus dalam dirimu. Kayak apa sih Kristus itu waktu kau dilecehkan, disalahkan, kau tetap mengasihi, orang akan kenal. Ini aku lihat Kristus. Dunia ini butuh Kristus yang nyata, yaitu engkau. Yang tidak lagi ditulis di loh batu, loh kertas. Tapi hidupmu itu sebagai firman-firman hidup. Amin. Next. Kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Saya kasih contoh gini saudara. Di Galatia 5 ayat 17 ini. Sebab keinginan daging berlawanan sama keinginan roh. Keinginan roh berlawanan sama keinginan daging. Saudara, kalau barang dilempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Setuju? Barang dilempar di atas, itu hukum gravitasi itu pasti terjadi seperti itu. Itu hukum sudah. Sama, waktu engkau melakukan kehendak roh, kehendak dagingmu itu nolak. Jangan, nanti kamu direndahkan. Jangan, nanti kamu gak dianggap sama suamimu. Jangan, nanti kamu sih. Saat kamu melakukan kehendak roh, pasti dagingmu itu akan narik. Ngerti saudara? Itu kayak hukum gini, dilempar jatuh ke bawah. Udah pasti. Setiap engkau melakukan kehendak roh, pasti berlawanan sama kehendak daging. Jadi waktu engkau mau tetap mengasihi, jangan, egomu mana itu harga dirimu. Mana nyangkal dirimu? Enggak ada. Jangan kamu sudah bantu dia berapa kali, mana mikul salibmu? Enggak ada. Jadi pastikan waktu engkau mengerti kebenaran ini, waktu engkau melakukan kebenaran, pasti kehendak daging itu akan narik kamu. Tapi ketahuilah, bagi dunia, Kristus kasih kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan. Bagi dunia, ini kebodohan.
Kristus bagi dunia itu kebodohan. Masa aku harus tetap mengasihi, masa aku harus tetap memberi, masa aku harus tetap mengasihi dia, masa dia sudah tak tolong ini berapa kali lagi. Bagi dunia, Kristus adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, Kristus itulah hikmat dan kekuatan Allah. Jadi kalau engkau ngikutin kehendak dagingmu, biar engkau berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Tapi engkau tidak mengerjakan kebenaran ini, seberapa banyak engkau berdoa, Kristus yang adalah kunci kerajaan Allah yang ada di tengah tanganmu itu tidak akan pernah berfungsi. Jadi bukan karena kurangnya doa kita, doanya nggak dijawab-jawab, enggak. Tapi karena kunci kerajaan Allah, yaitu pribadi Kristus, tetap mengasihi, tetap setia, tetap kebaikan, itu sudah tidak ada dalam diri kita. Kita bingung, oh pokoknya aku doa, pokoknya aku pelayanan, pokoknya aku persembahan, pasti Tuhan lindungi. No. Berubah. Sampai pasangan kita, orang-orang di sekitar kita itu merasakan dan melihat Kristus itu nyata dalam diri kita. Terang itu sifatnya dilihat. Garam itu sifatnya dirasa. Setuju? Engkau itu garam dan terang identitasnya. Kalau yang dirasa dan dilihat dari suamimu genderuwo, ya genderuwo. Kalau yang dilihat dari pasangan kita itu orang kafir, ya orang kafir, nggak bisa ditipu. Biarpun kita tutupin dengan ritual kayak apapun, tapi kalau mereka merasakan kita bukan Kristus, ya bukan Kristus. Engkau garam dan terang itu bisa dirasa, bisa dilihat. Jadi kalau orang di sekitar saya, tidak jauh-jauh deh, pembantu saya yang paling sering di rumah saya, dia nggak bisa merasa, nggak bisa melihat Kristus dalam hidup saya, berarti saya itu bukan garam dan terang. Amin. Karena sifat garam itu gampang dirasa, dilihat. Sifatnya buah itu apa? Buah itu dilihat dulu kulitnya. Setelah di kulitnya dilihat, baru dirasakan. Setuju? Sama, hidup kita itu dilihat. Baru dirasakan. Jadi bukan penampilan kita yang terpenting. Bukan banyaknya doa kita. Bukan banyaknya pelayanan kita. Tapi apa yang mereka rasakan dari hidup kita, Kristus atau genderuwo. Amin. Jadi kalau engkau menyembah dia, menyembah Allah itu gini saudara. Kalau di Yohanes, bisa minta bukain ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 21, bisa bukain. Yohanes 4 ayat 21. Di sini jelas dikatakan, hai wanita, saatnya engkau menyembah, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Engkau tidak mengenal, ada, bisa ya? Oke, ini ayat Yohanes 4:21, saudara lihat. Ini penyembahan. Apa yang saya katakan pada saudara tadi itu adalah penyembahan. Jadi waktu saudara menyembah dengan cara ini, pasti Tuhan jawab. Tapi kalau engkau salah menyembah, pikirmu dengan doa, dengan lagu, selesai. Nah, kalau engkau tidak pakai gaya hidup Kristus ini dalam sebagai wujud penyembahan, engkau akan capek cuma nyembah dengan lagu. Penyembahan itu bukan masalah tempat atau gunung. Itu kan dikatakan, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung, bukan di gedung, bukan di tempat. Lah selama ini kan kita nyembahnya kalau di gedung, nyembahnya di tempat, ke gereja. Ini bukan masalah tempat, bukan masalah gunung. Bukan juga masalah Yerusalem, ritual, bait suci, bukan cara ritual. Next. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan adalah pengenalan. Waktu engkau tidak bisa mengasihi, engkau tetap mengasihi, engkau kenal sang karakter Kristus itu. Waktu engkau tidak bisa setia, engkau tetap setia, engkau mengenali, pengenalan demi pengenalan. Karakter Kristus yang ada di dalam dirimu, itu adalah sebuah penyembahan. Saya ulangi, pengenalanmu dalam pribadi kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan dalam dirimu, itu adalah wujud sebuah penyembahan. Next. Tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Next. Allah itu roh.
Roh itu manifestasinya buah roh, setuju? Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Roh itu kehidupan dan kebenaran itu Kristus. Kehidupan Kristus. Jadi kalau engkau tidak punya kehidupan Kristus di dalam dirimu, engkau sedang tidak menyembah dia. Waktu engkau tidak bisa mengasihi, engkau tetap mengasihi. Waktu engkau tidak bisa berbuat baik, engkau tetap berbuat baik. Pengenalanmu dalam pribadi kasih ini adalah wujud penyembahanmu kepada Tuhan. Waktu engkau direndahkan pasanganmu, engkau tetap mengasihi dia. Oh, engkau kenal, gini toh rasanya kasih itu. Waktu engkau dilecehkan sama temanmu, engkau tetap mengasihi dia. Oh, gini toh rasanya kerendahan hati. Pengenalanmu dalam pribadi Kristus itu adalah wujud penyembahan yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh aturan firman. Aturan-aturan bait suci maksudnya. Jelas saudara ya? Terus jelas Yesus ngomong di Matius 16:24 katakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau orang mau menyangkal diri dan memikul salib tiap hari, pasti dia berbuah roh. Tujuannya apa kita menyangkal diri memikul salib? Tujuannya apa kita tetap mengasihi orang yang menghina kita? Tujuannya apa untuk kita tetap mengampuni dia? Dia kan nggak berubah, Pak. Tujuannya bukan masalah orang itu berubah, nggak berubah. Tujuannya cuma satu, supaya kehendak dagingmu mati dan kehendak roh yang jalan. Masalahnya kita, dia nggak berubah, Pak. Dia nggak didik. Urusan dia sama Tuhan dia berubah. Tapi yang penting kehendak dagingmu mati dan kehendak roh yang jalan. Seperti tadi, batu dilempar ke atas pasti ke bawah. Supaya roh itu yang jalan, bukan kita yang jalan. Matikan dagingmu. Amin. Jadi tujuannya bukan tuh orang itu berubah, orang itu tidak berubah. Itu urusannya Tuhan. Tapi supaya roh itu yang bisa bekerja, matikan dagingmu. Karena kehendak roh tidak mungkin bisa bekerja kalau kehendak daging itu tetap jalan. Amin. Itu adalah penyembahan. Amin. Jadi penyembahan itu bukan lagu. Kalau kita nyanyi-nyanyi, haleluya, Yesus baik, Yesus baik. Sampai rumah pembantu kita jengkel, kamu itu gimana kamu itu? Aduh, mana? Di hadapan Bapa, munafik banget ini anak ini. Kau melecehkan aku ya, kau di sini muji-muji, di rumah tingkah lakunya kayak kuda. Itu pelecehan di hadapan Tuhan. Di sini mulut kita manis-manis sama Tuhan. Di luar kelakuan kita, aduh, gak bisa. Jadi jadilah penyembah benar yang tidak dibatasi oleh gunung dan Yerusalem. Tidak dibatasi oleh tempat, tapi seluruh hidup kita menjadi sebuah penyembahan. Amin. Next. Kita akan lihat seorang penyembah benar di luar Kristus. Kita akan belajar. Galatia 5 ayat 6 katakan seperti ini. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang di hadapan Tuhan yang paling penting itu bukan karena ritual Tauratnya, bukan. Tapi iman yang bekerja oleh kasih. Gimana sih Pak iman yang bekerja oleh kasih? Kita akan lihat. Perwira Kapernaum dulu. Saya nggak akan buka ayatnya. Saudara tahu ceritanya perwira Kapernaum? Tahu? Dia seorang perwira. Dia seorang bos. Dia seorang yang punya posisi besar. Dia datang kepada Yesus. Untuk siapa? Hambanya. Dia tidak datang sebagai bos. Dia tidak datang sebagai perwira. Dia tidak datang sebagai tuan daripada anak buahnya. Enggak. Dia datang sendiri sebagai hambanya. Si hamba. Betul? Supaya si hambanya itu mengalami kesembuhan. Amin. Satu. Prinsip yang pertama, dia menyangkali posisinya, betul?
Egonya, dia perwira, tapi dia mau mengosongkan diri. Hukum yang pertama ada sama orang perwira ini. Hukum yang kedua, dia mau menerima kelemahan hambanya sebagai tanggung jawabnya dengan dia datengin jauh-jauh Yesus. Amin. Dan waktu Yesus ngomong, aku ke rumahmu. Wah, siapa? Kalau presiden nawarin kita, aku ke rumahmu, ayo, ya kan? Tapi perwira ini, saya mau ke rumahmu. Yesus ngomong gitu. Perwira, jangan Tuhan, aku enggak layak dan rumahku enggak layak menerima engkau. Saudara, menurut saudara, perwira ini layak enggak? Layak, kenapa? Satu, selain posisinya. Kedua, dia kurang layak apa ritual agamanya. Dia membangunin gereja-gereja orang Yahudi. Gedung-gedung daripada orang-orang Yahudi itu dibangunin sama perwira ini. Untuk kebaikan. Wah, aku sudah nyembah Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan. Tapi perwira ini enggak mau itu sebagai kesombongannya. Dia kosongkan dirinya. Dia, Tuhan, aku enggak layak. Selain dia merasa tidak layak diri, kedua, rumahku juga tidak layak, padahal rumahnya mewah. Rendah hati banget. Kalau Yesus lihat gini, Yesus muji gini kan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara bangsa Israel. Maksudnya Yesus itu seperti ini, serupa banget loh sama aku. Betul? Yesus kagetnya itu apa? Ada manusia yang serupa dia ternyata. Imannya tidak digerakkan, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Taurat. Imannya digerakkan oleh kasih, imannya digerakkan oleh pribadi Kristus dalam dia. Ini sebuah penyembahan. Amin. Orang Yahudi bingung lagu-lagunya, nyanyi-nyanyinya, urusan gereja semuanya. Tapi mereka enggak punya gaya hidup perwira ini. Makanya Yesus ngomong di depan orang Yahudi, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara bangsa Israel. Ngalahkan imannya orang ahli Taurat, orang Farisi loh. Ini penyembahan. Penyembahan kedua, orang Samaria. Orang Samaria itu saudara, ada orang turun dari Yerusalem dirampok. Kalau orang turun dari Yerusalem berarti dia sedang pulang dari gereja, pulang menyembah. Ya, ini orang Yahudi yang yang turun dari Yerusalem. Orang Samaria ini sampai turun langsung dipukuli oleh perampok. Dirampok semua orang Yahudi ini. Dirampok, dipukulin, berdarah-darah, tergeletak di pinggir jalan. Lalu lewat seorang imam. Imam ini gambaran siapa? Orang yang melakukan firman. Orang yang melayani gereja. Lalu lewat seorang imam. Kasihan. Lalu lewat lagi seorang Lewi. Kasihan. Lalu lewat orang yang katanya bukan orang Kristen. Lalu lewat orang Samaria yang katanya orang Kedar mungkin. Dia lewat. Orang Kedar ini, orang Samaria ini lewat. Dia kosongkan diri, aku ada bisnis nih, gimana ini? Biarin, tinggalin, dia ngosongkan bisnisnya, posisinya, dia bantu. Dia kan orang Yahudi, aku orang Samaria, aku enggak bersentuhan sama orang. Dia kosongkan dirinya semuanya, hanya untuk orang Yahudi yang tergeletak. Dia obatin semuanya, dia sangkal diri, dia pikul salib menerima kelemahan orang Yahudi ini. Sebagai tanggung jawab dia bawa ke rumah sakit atau penginapan. Diobati semua di situ. Dari 3 orang ini, Bapak mengendaki penyembahan mana? Masihkah engkau bangga dengan ritualmu? Kalau soal doa saudara, saya jam 3, jam 4 pagi saya itu berdoa. Kalau baca firman saya itu baca 2 jam tiap hari. Tapi apa itu yang memberkati saya? Bukan. Yang memberkati saya bukan banyaknya doa saya, bukan banyaknya firman yang saya baca.
Tapi bagaimana hidup Kristus bisa dirasakan, saya praktekkan tiap-tiap hari. Itu yang membuat saya sangat diberkati. Tuhan percayakan 5 perusahaan dan pengembalaan 1000 jemaat. Tapi hidup itu ringan banget. Gak berat, ringan. Hikmat yang Tuhan taruhkan, pewahyuan. Saya nulis buku 6 sekarang. Itu benar-benar ringan. Karena apa? Saya mengerjakan bukan karena kuatnya daging saya. Saya sangkali diri saya. Ada orang hina saya datengin. Ada jemaat ngomongin saya. Sayalah yang pertama kali akan minta maaf sama dia. Bukan masalah benar atau salah, kudus atau najis, haram atau halal. Standarnya bukan itu. Tapi standarnya biar orang itu melihat Kristus, melihat kasih dalam diri saya. Dan saya menemukan Kristus dalam diri saya. Itu cukup. Amin. Standar kita itu bukan lagi Taurat. Standar kita itu adalah Kristus. Amin. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau kita masih muter-muter di dalam ritual, ritual itu bayangan yang wujud. Pasti kalau gini, kalau wujudnya ada, bayangannya muncul. Setuju? Di Kolose katakan nih, jangan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari baru, hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan yang harus datang. Sedangkan wujudnya siapa? Kristus. Kalau ada bayangannya tok, loh ini ada bayangannya tok, nggak ada Kristusnya, namanya apa? Setan. Jadi kalau ada ritualnya tok, nggak ada wujudnya Kristus dalam diri saya, itu namanya setan. Kalau ada wujudnya, bayangannya muncul sesuai arah sinarnya. Jadi kita tidak saling menghakimi. Apa? Oh Katolik ya? Oh apa? Kristen ya? Kita tidak saling menghakimi masalah bayangannya. Karena wujudnya itu ada. Bayangannya hanya pasti berubah-berubah sesuai dengan arah sinarnya. Setuju? Orang agama kan selalu berdebat masalah bayangannya. Bayangannya lebih yang ini yang paling benar. Yang satunya enggak. Yang ini belok, ini bayangannya. Bertengkar masalah bayangan. Kan kebangetan banget. Sedangkan wujudnya enggak muncul sama orang itu. Fokus kepada wujudnya, kasih kelembutan, fokus pada Kristus dalam dirimu. Maka engkau akan melayani dengan sukacita, maka engkau akan memberikan persembahan dengan Kristus. Semua engkau yang lakukan dengan kasih yang ada dalam dirimu. Bahkan biarpun engkau membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan sampai menyerahkan tubuhmu dibakar, tanpa wujud Kristus yaitu kasih itu dalam dirimu, tidak ada gunanya. Amin. Jadi jangan pakai standar ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kalau di sini ada penyembahan masih pakai standar ahli Taurat sama orang Farisi, bertobat. Oh aku sudah perpuluhan, lega aku. Sampai rumah pukul istri enggak apa-apa, pukul suami enggak apa-apa. Pokoknya aku sama Tuhan sudah selesai. Aku perpuluhan, aku persembahan, aku sudah muji-muji Tuhan. Aku sudah doa pagi, nanti bikinin teh suami. Enggak, bikin sendiri. Mana? Enggak mungkin. Saya minta laki-laki 3 bisa berdiri ya. 2 aja. Bisa minta tolong. Saya kasih perumpamaan supaya saudara jelas. Bisa Pak, minta tolong. Saya mungkin ibu, salah satu ibu bisa. Salah satu ibu bisa? Atau yang lain? Minta tolong. Iya, saya minta tolong. Bisa sini? Zaman dulu, saudara, zaman dulu. Orang kalau menyembah Tuhan tanpa imam, anggaplah ini manusia, ini imam, ini Allah. Oke? Zaman dulu, kalau saya sebagai manusia biasa menyembah Allah tanpa melalui imam, mati enggak? Mati. Setuju? Jadi kita menyembah Tuhan harus melalui imam. Tanpa imam enggak ada gunanya penyembahan kita. Bahkan kita akan mati. Setuju? Nah sekarang imamnya memang sudah bukan bentuknya manusia. Tapi imamnya bentuknya roh. Kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Kristus di dalam kamu, ini adalah imam. Untuk engkau bisa menyembah Bapa.
Jadi tanpa engkau bisa, tanpa Kristus, tanpa imam yang wujudnya kasih, kelembutan, kerendahan, kau nyembah di sini, biarpun kau menyerahkan, membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan sampai nyerahkan tubuh dibakar, gak ada gunanya katanya. Amin. Thank you ya. Jadi seringkali kita menyembah di gereja, haleluya, haleluya, sampai rumah, halelupa, halelupa. Enggak ada gunanya. Karena engkau harus menyembah Allah dengan Kristus. Karena tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Tanpa jalan Yesus, tanpa kebenaran Yesus, tanpa kehidupan Yesus, enggak mungkin kau bisa sampai kepada Bapa. Enggak mungkin. Satu-satunya untuk sampai kepada Bapa, jalannya Yesus, kebenaran Yesus, kehidupan Yesus yang menyangkal diri dan memikul salib. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu harus ada dalam dirimu. Baru engkau bisa menyembah Dia. Amin. Jadi sembahlah Yesus dengan imam. Jangan sembah Yesus dengan lagu. Jangan nyembah Allah hanya dengan lagu, dengan ritual. Sembahlah Dia dengan sang imam itu yang ada dalam diri kita. Karena Bapa hanya mau disembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu kehidupan, kebenaran itu Kristus. Kehidupan Kristus. Jadi tanpa kehidupan Kristus, tanpa imam itu, Dia nggak mau disembah. Amin. Next. Dalam kerajaan Allah ada hukumnya. Tadi budaya sudah, rajanya sudah kita kenal, sekarang hukumnya. Hukumnya jelas. Hukum yang pertama dan yang terutama, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu hukum. Jadi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, pokok anggur, dia tidak bisa berbuah. Kalau engkau tidak tinggal dalam pokok anggur, kalau engkau tidak tinggal dalam hukum ini, menyangkal diri, memikul salib, yang membuat engkau berbuah, enggak mungkin engkau bisa berbuah tanpa engkau tinggal di dalam Dia dengan menyangkal diri dan memikul salib. Engkau hanya bisa berbuah kalau engkau bisa nyangkal diri dan memikul salib. Nyangkal diri dan memikul salib ini adalah tindakan untuk mematikan dagingmu supaya roh itu bisa bekerja. Kenapa roh Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita? Daging kita terlalu kuat. Oh, uangku dibawa pulang. Oh, aku penjarain dia. Oh, apa? Waktu istri saya dibuat nangis sama seseorang. Istri saya dibuat nangis sama seseorang. Dari tempat itu saya wengkel banget. Istri saya dibikin nangis. Ya tahu gak kalau lihat istrinya kita dibikin nangis sama seseorang, kita sebagai suami, minta ampun. Tapi istri saya lihat saya lihat dia. Kami tahu cara menyembah Dia. Kami tahu cara menyembah Yesus. Kami tahu cara menyembah Allah dengan benar. Pulang dari tempat itu, istri saya bilang, kita datang ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya. Apa yang saya kerjakan? Kita datang ke rumahnya, dia marah, dia ngomong macam-macam. Dia itu asumsi yang nggak benar, tapi dia luapkan semua sampai udah setelah puas dia marahin kami sekitar 1,5 jam. Kami udah jelaskan, dia nggak mau mengerti. Wah masih sekali diam, sudah diam. Sangkal diri, kasangkal diri, mikul salib, mengosongkan diri, menerima kelemahan dia sebagai tanggung jawab kita. Baik Tuhan, saya mau nyembah Engkau. Setelah dimarahi habis, kami buka cek, kami berkati dengan uang yang terbaik yang kami miliki. Itu sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini. Sakit habis. Sakit. Kami menyangkali diri, kami memikul salib, menerima kelemahan dia sebagai tanggung jawab dia. Kita tetap berkati dia. Tidak ada hubungannya sama hutang piutang, tidak ada hubungannya sama utang. Kami cuma mau blessing dia. Pulang dari tempat itu, di mobil saya cuma ngomong, kalah lo daging. Tuhan, ini persembahan tubuhku yang hidup, kudus, berkenan. Ini ibadahku yang sejati di hadapanmu. Engkau tahu persembahan tubuh, ego, harga diri, emosi, itu adalah ibadah sejati yang tidak bisa dibatasi oleh gunung dan Yerusalem. Kalau engkau menyembah cara ini saudara, keren deh hidupmu. Keren.
Karena apa? Kemurahan Roma 12 ayat 1 itu ngasih, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu men. Egomu, harga dirimu, emosimu, kan tubuh bicara mengenai kedaginganmu. Bukan tubuh, oh ke gereja, oh puasa. No, bukan itu. Kedaginganmu. Amin. Selama ini kita naikkan persembahan apa? Lagu Tuhan. Lagu. Aku minta persembahan egomu, harga dirimu. Bukan lagu. Malaikat di sana suaranya lebih baik dari suaranya kita. Tuhan minta persembahan tubuhmu sebagai ibadah sejati yang membuat Kristus bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Next. Kerajaan Allah kita sudah tahu hukumnya. Syarat menjadi warga kerajaan Allah, lahir baru. Lahir baru tidak bicara mengenai dibaptis. Lahir baru bicara mengenai perubahan paradigma kita yang mau selalu menyangkal diri memikul salib. Itu kelahiran baru. Kelahiran baru bukan masalah baptis selam, baptis seperti bukan masalah ininya. Itu cuma tanda. Buktinya yang penting. Setuju? Kelahiran baru Kristus bisa dirasa, Kristus bisa dilihat dari dalam dirimu. Itu bukti engkau lahir baru. Jangan merasa bangga karena kita pelayanan, jangan. Berbanggalah bahwa hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Berbanggalah dengan itu. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Waktu engkau matikan daging, roh Allah akan bekerja dalam dirimu. Itulah keuntungannya, kekuatanmu akan menjadi kekuatan Allah. Oh keren. Terus yang terbesar menjadi terkecil, dalam kerajaan Allah ada sistem perpajakannya. Pasti kalau saudara pakai kendaraan, tidak bayar pajak, ditilang nggak? Ditilang. Banyak belalang pelahap akan mengambil punya hak otoritas. Pak ditilang. Bahkan kerugiannya lebih banyak. Setuju? Sama. Dalam kerajaan Allah ada sistem perpajakan. Waktu engkau bayar pajak dengan benar di dalam pemerintahan, engkau bisa pakai semua fasilitas dengan sah. Setuju? Sama. Waktu engkau menyerahkan perpuluhan, itu engkau sedang membayar pajak yang akan melindungi kamu dari semua binatang-binatang pelahap. Karena namanya kerajaan pasti ada sistem hukumnya, ada perpajakannya, ada ini pasti ada. Namanya aja kerajaan. Rajanya ada. Wah aku mau Pak hidup seperti Kristus, tapi nggak mau bayar pajak Pak ini Pak. Nggak bisa, kau nggak pernah hak untuk menikmati fasilitas kerajaan. Yang berhak menikmati fasilitas daripada apa yang pemerintah bangun, cuma siapa? Orang-orang yang bayar pajak, setuju? Oh kita klaim ayat firman, oh ayatnya ini, ayat nggak sah selama kamu nggak bayar pajak. Apa aja sih tunjangan dari kerajaan Allah? Kalau di Indonesia ada BPJS, ada ini, pokoknya macam-macam. Apa sih tunjangan kerajaan Allah? Kita lihat. Next. Ini jaminan sosial kerajaan Allah. Menjadi kudus tak bercacat. Saudara kudus tidak perlu, aduh aku harus puasa, aku harus banyak pelayanan. Kudus tidak bisa kita kerjakan seperti ini. Waktu engkau menyangkal diri, memikul salib, engkau mau mengosongkan diri dan menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab. Kamu nggak kerasa, tahu-tahu kamu kudus. Karena kekudusan itu bukan usaha kita, tapi usaha daripada roh yang menguduskan kita. Saya hidup ini, hidup di dalam menyangkal diri mikul salib ini sudah hampir 8 tahun ini saudara. Terus saya praktekkan kehidupan ini. Saya cari Tuhan dengan bukan banyaknya ayat saya baca, tapi banyaknya pengalaman hidup Kristus dalam diri saya. Ada orang bawa uang saya di atas 1 miliar, saya tetap kasihi peluk dia. Itu enggak gampang saudara, pelukan rasa 1 M itu saudara. Sakitnya minta ampun. Dia sudah bawa uang kita harus peluk dia. Enggak gampang. Orang menghina kita, fitnah kita di Facebook, macam-macam ngomong. Saya datengin dia, saya peluk, saya tidur rumahnya. Aduh saudara, itu rasanya kayak keset lebih daripada keset.
harga diri saya ini mana Tuhan kalau mau protes. Tapi saya kerjakan itu. Tapi tahu saya, waktu saya terus menyangkal diri memikul salib ini, tahu-tahu saya lihat Facebook saya kan, tahu-tahu lihat hal yang sedikit porno di Facebook. Tahu saudara, nggak lama saya lihat gitu, dada ini ya, kayak sakit. Loh Tuhan, kenapa aku kok kayak gini? Kamu sudah tidak bisa sentuhan dengan hal yang najis, nak. Loh, aku tidak ngerjakan kekudusan loh Tuhan. No, menyangkal diri memikul salib itu membuat engkau kudus. Saya sampai nggak merasa, saya itu tidak pernah berusaha untuk kudus. Saya cuma nyangkal diri mikul salib, tahu-tahu hal-hal yang kayak gitu, saya nggak bisa bersentuhan lagi. Jadi kekudusan itu bukan karena puasa. Kekudusan itu bukan karena banyaknya doa kita. Kekudusan itu banyaknya kita punya, tadi itu loh, mengenal kasih itu kayak perjalanan pengenalan kita dengan Allah dalam diri kita, itu adalah kekudusan saudara. Jangan tak tahu, jangan hanya tahu. Orang banyak tahu Jokowi, tapi di sini tidak kerajaan Allah tidak bicara mengenai banyaknya pengetahuanmu, tapi banyaknya pengenalanmu. Amin. Semakin kau mengenal Kristus yang ada di dalam dirimu, dahsyat men. Next, belum. Terus jaminan kasih karunia-Nya bekerja, menerima pengampunan dan penebusan, menerima bagian yang dijanjikan, beroleh puji-pujian. Wow, keren jaminan sosialnya. Ini tidak usah diklaim-klaim, demi nama Yesus ayat ini tidak usah. Waktu engkau sah ada di dalam kerajaan Allah dengan ikutin budayanya, mengerti sang rajanya. Jaminan ini otomatis, fasilitas itu ada sama kita. Enggak usah, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Kita berdoa, oh Tuhan aku lakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Kristus, engkau pembuat kejahatan. Karena bagi Allah bukan seberapa banyak engkau berseru dan memuji Tuhan. Tapi adakah Kristus dalam dirimu? Itu yang terpenting. Amin. Kerajaan Allah is at hand, ada dalam keputusanmu. Kerajaan Allah ada di dalam tanganmu sendiri. Engkau mau putuskan hidup dalam kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah, itu keputusanmu sendiri. Kerajaan Allah tidak nunggu kita mati, kerajaan Allah ada di tanganmu. Next. Bukti kita ada di dalam kerajaan Allah atau di kerajaan kegelapan apa? Gampang. Mau tahu? Engkau sekarang itu aku ada di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan kegelapan? Ayo, mau tahu? Kita akan buktikan. Bagaimana menerapkan prinsip kerajaan? Gini saudara, kerajaan Allah itu Kristus, kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Kristus yang wujudnya tadi itu menyangkal diri, memikul salib hingga kita berbuah roh. Itu menjadi pusat hidup kita. Tidak ada pilihan lagi. Pak sakit dong Pak. Iya tujuannya untuk mati dagingmu. Supaya Kristusnya muncul. Kristus yang mengendalikan hidup saya. Kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Itu yang mengendalikan hidupmu. Kalau yang tadi itu kerajaan iblis, aku, pusatnya aku. Oh aku lebih hebat. Oh aku. Nah itu hati-hati. Yang kedua, aku yang mengendalikan hidupku. Terus udah itu pikiran Kristus. Pikiran manusia tok supaya apa? Kita dapat hormat. Supaya dapat hormat, aku pelayanan biar dihormati. Iya aku nih. Kalau ini pikiran Kristus itu apa? Mengosongkan diri. Menyangkal diri. Filipi 2 ayat 5. Miliki pikiran Kristus yang selalu mengosongkan diri. Seperti perwira tadi. Punya posisi tapi dia mau mengosongkan diri. Itu pikiran Kristus. Jadi kalau kamu bermegah, wah karena apa saudara? Dalam kerajaan Allah itu yang terbesar harus yang menjadi yang terkecil. Kalau kamu terbesar ya dalam kerajaan surga gampang. Jadilah yang terkecil dari komunitasmu. Kau mau ambil kursi sendiri, kau mau mengangkat bantu yang lain, jadilah terkecil karena engkau terbesar dalam kerajaan Allah. Makanya kalau di gereja kami, saya menjadi yang paling kecil, saya paling bawah angkat panci atau saya enggak, wih tolong ya ini, jadi gembala. No. Saya kosongkan diri. Yang saya kejar bukan posisinya, yang saya kejar kerajaan Allah dalam diri saya itu jauh lebih penting. Karena itu yang membuat saya hidup sampai hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan. Itulah yang membuat saya menang.
kebenaran, ketidakbenaran, damai sejahtera, kekacauan, keterikatan, kehidupan, kematian, kerajaan Allah, kerajaan ego. Ya mau hidup di mana? Mau sebelah kiri atau sebelah kanan? Mau yang mana? Kiri atau kanan? Matikan dagingmu. Pak, itu tapi sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak berubah Pak, gimana? Tujuannya bukan berubah lagi, tujuannya untuk dia. Kamu mau menaikkan persembahan kerbau, domba, merpati, itu urusannya sama kamu. Mau ukurannya merpati gampang, telepon aja orangnya. Yang minta maaf aku ya, itu telepon. Itu merpati korbannya. Mau domba gampang, datengin orang nyakitin kamu peluk, itu domba. Mau lembu gampang, datengin peluk berkati dia. Aduh, tambah sakit. Loh itu salah. Mau seperti apa ukurannya? Bukan kaya miskin lagi, tapi ukurannya is at hand, ada dalam keputusanmu. Kunci kerajaan surga ada dalam keputusanmu. Engkau mau buka atau nutup bukan karena banyaknya doa lagi. Tapi ada dalam keputusanmu, kunci. Kristus itu adalah kunci kerajaan surga. Engkau mau tetap mengasihi roh yang jalan atau dagingmu yang jalan, itu adalah keputusanmu. Amin. Next. Next. Bentar. Saudara coba bayangin saudara. Setelah Matius 8 ayat ayat 5, 6, 7 sampai 11 itu kan bicara begini mengenai perwira Kapernaum, ya kan? Dia berbicara mengenai perwira Kapernaum. Setelah ngomong mengenai perwira Kapernaum, Yesus kan ngomong, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di antara bangsa Israel. Yesus ngomong seperti ini, saudara. Setelah lihat gaya hidupnya perwira Kapernaum, Yesus ngomong seperti ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub. Artinya apa? Melakukan ritualnya sesuai dengan ayat. Setuju? Duduk makan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub itu melakukan apa yang tertulis. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada ratap dan kertakan. Kalau engkau nggak punya budaya kerajaan seperti perwira Kapernaum itu, biarpun engkau melakukan semua hukum itu, tapi kalau engkau tidak punya gaya hidup yang mengosongkan diri, menyangkal diri seperti perwira Kapernaum, engkau tetap dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Amin. Aminnya kok pelan. Bertobatlah sebelum terlambat. Jadi jangan merasa, wah aku sudah Kristen, aku sudah dibaptis, pasti masuk surga. Ini loh yang ngomong ayatnya. Gaya hidup Kristus di dalam kamu, itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan bukan masalah lagu, penyembahan bukan masalah ritual, penyembahan bicara mengenai gaya hidup Kristus. Amin. Next. Senjatanya, dalam kerajaan Allah punya senjata. Kalau dalam negara punya persenjataannya. Selain malaikat-malaikatnya, senjatanya yang paling dahsyat ini saudara. Yang kedua, malaikat pastilah dikerahkan, dijagai. Tapi yang kedua, ini adalah senjata yang luar biasa. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Jadi waktu kita menjadi percaya Yesus, senjata kita itu bukan duniawi lagi. Ego kita, harga diri kita, bawa ke kantor polisi, hakimi dia, salahkan, itu senjata duniawi. Kita sudah tidak pakai senjata duniawi. Oke, tinggalin senjata duniawi itu. Ada senjata yang lebih canggih. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada kasih Kristus, buah roh. Jadi Kristus di dalam kamu itu senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Kenapa sejak kamu berdoa, kita berdoa bertahun-tahun, enggak bekerja doa kita. Kenapa?
Karena senjata itu tidak kau pakai. Engkau pakai senjata duniawi dengan tetap menghakimi dia, dengan tetap menyalahkan dia, dengan tetap bawa ke kantor polisi, dengan hal-hal yang senjata duniawi yang kau pakai. Apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Gak ada bedanya. Pakailah senjata kerajaan Allah dengan tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tetap memberkati, tetap setia, tetap baik, bermurah hati. Itu senjata Allah, men. Memang senjata ini bagi dunia itu kebodohan. Bodoh kami. Tapi tahukah kau bahwa itulah hikmat dan kekuatan Allah senjata itu. Amin. Tidak ada pilihan buat kita. Kau mau pakai senjata duniawi, monggo, di mana dagingmu semakin hancur, atau engkau punya senjata dari Allah, yaitu firman, kasih, kelembutan. Bukan firman cari ayatnya. Dalam nama Yesus, ini ayatnya. Dalam nama Yesus, ini ayatnya. Bukan cara makainya gitu. Kita bingung cari ayatnya. Orang 7 anak Skewa waktu digoda sama iblis, diserang sama iblis. Anak-anak Skewa, demi nama Yesus aku usir kamu. Setannya ngomong gini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, lo siapa lo? Loh, saudara, iblis tidak takut namanya Yesus. Iblis takut di dalam nama Yesus yang ada dalam dirimu. Saya punya customer, dia beli barang. Banyak beli barang di toko saya. Udah beli, terus saya bikin nota, siapa namamu? Yesus. Langsung, dia namanya Yesus, enggak langsung, gratis, enggak, enak, bayar. Bukan namanya Yesus punya kuasa. Di dalam nama Yesus, di dalam kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, di dalam nama Yesus itu ada kuasa, men. Kalau engkau ngomong nama Yesus tapi tidak di dalam dia, enggak ada kuasa. Amin. Jadi itu senjata yang dahsyat, pakai senjata itu. Selama ini kan kita pakai senjata duniawi, bertobat. Amin. Pak, sampai berapa tahun saya, haruskah aku ngampuni 7 kali 7 kali 70 tuh, haruskah aku, saudara, itu bukan masalah berapa kali engkau ngampuninya, tapi mati enggak dagingmu. Amin. Jadi bukan sampai berapa kali lagi hitungannya, bukan, sudah mati enggak dagingmu. Kalau belum mati, matikan dagingmu. Sampai Kristus itu hidup dalam dirimu. Kita kan tahu, aku sudah berkali Pak, aku sudah 5 kali, 6, 7 kali, 8 kali. Saya kasih perumpamaan, saya tutup dengan satu perumpamaan ini. Di Matius 25, dipisahkan antara, ini penghakiman terakhir. Saya akan jelaskan, ini penting, saudara fokus ke sini. Saudara fokus ke sini, ini penting banget. Matius 25 itu gini, nanti, di hari terakhir nanti kalau kita itu masuk surga atau neraka, penilaiannya cuma ini. Penilaiannya cuma ini, bukan karena pelayanan, bukan karena doa, bukan, karena ini. Ya. 1, nanti dipisahkan antara domba dan kambing. Domba yang melayani orang sakit, orang lapar, orang haus, orang telanjang. Terus orang asing. 5 orang ini, setuju? Kalau kalian tidak melayani 5 orang ini, enggak mungkin kalian menjadi kumpulan domba yang masuk dalam kerajaan Allah. Kita lihat, gereja sering gagal melayani 5 orang ini secara rohani. Gereja hanya melihat secara jasmani. Orang telanjang itu apa sih? Itu Pak, orang miskin itu Pak yang enggak punya baju, ngasih baju. Saudara, kalau melayani orang telanjang kayak gitu gampang. Enggak usah Kristus, enggak usah kasih, enggak usah kelembutan, enggak usah gampang. Kita tinggal kasih uang kita, beliin baju, selesai. Dengan ego saya bisa lakukan itu kapan aja. Setuju? Tapi kalau engkau mengerti orang telanjang secara rohani, perlu Kristus yang melakukannya. Kapan ketelanjangan pertama? Kapan ketelanjangan pertama? Ketelanjangan pertama waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia telanjang. Lalu Allah datang dan menyembelih binatang. Dan diambil kulitnya untuk ditutupin pakaian, ngasih pakaian. Nilai pakaian menutupi ketelanjangan Adam itu adalah domba. Binatang yang dipotong itu gambaran daripada Kristus. Setuju?
menebus, menutupi dosanya. Ketelanjangan pertama adalah dosa waktu Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketelanjangan kedua, siapa? Nuh. Nuh waktu mabuk anggur, telanjang. Lalu Ham lihat, papaku telanjang, diomongin. Oh, si Pak itu gembalaku dosa itu. Si temanku itu dosa. Dia haram. Ngomongin Ham. Akhirnya Ham dapat kutuk. Tapi Sem lihat, kasih ya papaku telanjang. Dia diam, kasih pakaian. Sem dapat berkat. Setuju? Saudara, ada orang-orang telanjang. Mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin partner kerjamu, mungkin rekan pelayananmu, mungkin pendetamu. Masihkah kita mengomongi, menggosipkan dia? Atau kita menelanjangi dia? Kita memberi pakaian sama dia? Atau kita mengomongin dia? Bertobatlah. Engkau tidak melakukan firman yang pertama. Ketelanjangan pertama. Kedua, mau tahu? Orang asing. Siapa orang asing? Kalau kasih tumpangan kepada orang asing gampang, saudara. Rumah saya itu besar, saya biasa ada hamba-hamba Tuhan itu ngasih tumpangan. Ada teman-teman, udah pakai kamar itu udah enak. Di rumah saya memang saya bangun untuk mereka. Saya kasih tempat yang terbaik, pokoknya enak di rumah saya. Saya kasih tempat yang baik. Saya bangga ngasih tumpangan, saudara. Tapi Tuhan ngomong, nak, pada waktu aku orang asing, kamu tidak ngasih tumpangan. Mana Tuhan? Aku sudah ngasih tumpangan. Ini loh aku sampai melayani kayak gini. No. Pada waktu aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Tahu saudara, kapan ini terjadi? Waktu ada orang yang saya kenal baik, tahu-tahu mengkhianati saya. Sampai saya ngomong, orang asing banget. Aku ini kenal dia enggak kayak gini loh dulu. Kok sekarang kayak gini modelnya? Terus dia mau ke rumah saya. Dia mau tidur rumah saya lagi. Aku enggak mau. Enggak. Nehi. Tuhan cuma ngomong, nak, pada aku waktu orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Saya luluh. Untuk memberi tumpangan model kayak ini saudara, perlu menyangkal diri dan memikul salib. Saya memberi tumpangan kepada dia. Saya memberi yang terbaik, saya ngasih makan, saya tidur di rumah, saya layani semua, saya lakukan, saya ngerti firman bahwa saya tidak melakukan buat kamu. Aku sedang menjamu Kristus. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Kalau mengunjungi di penjara gampang saudara, nggak perlu Kristus, nggak perlu nyangkal diri mikul salib. Seneng pelayanan, ayo yang penjara, ayo. Firman Tuhan kita ke penjara, ngasih makanan, ngasih pakaian, bangga. Kita pikir di penjara kita sudah melayani. Kalau melayani orang model gini nggak perlu Kristus. Tapi kalau engkau tahu siapa orang di penjara, siapa orang di penjara? Orang di penjara itu orang yang bersalah. Orang yang sudah divonis, kamu salah. Betul? Dan di penjara. Orang-orang yang kau vonis, yang sudah dipenjarakan dari pikiranmu. Engkau tidak mau mengunjungi dia. Masihkah engkau mau mengunjungi dia? Diperlukan Kristus untuk mengunjungi orang yang model gini. Amin. Pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Kalau ngelawat orang sakit yang kita kenal di mana, di rumah sakit, gampang. Gak perlu Kristus. Tapi untuk mengunjungi orang yang sakit jiwa sudah dibantu kayak berkali-kali masih memfitnah kamu, menghina kamu. Bisa enggak engkau bisa mengunjungi orang yang model kayak gini? Amin. Saudara, kalau engkau gagal melayani 5 orang ini secara arti rohani, engkau tetap kumpulan kambing. Amin. Mau kambing, domba? Ayo bertobatlah. Ada orang-orang yang dipenjara di pikiranmu. Ada orang-orang telanjang dalam pikiranmu. Ada orang sakit di dalam pikiranmu. Ada orang asing dalam pikiranmu. Munculkan Kristus untuk melayani mereka.
Kalau engkau tidak melayani ini, kita adalah kumpulan kambing yang dicampakkan. Terus kita akhir tahun di depannya Tuhan. Tuhan, aku kan lakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangun gereja loh Tuhan. Aku sudah jangkau jiwa. Hei, enyah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Karena pada waktu aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Pada waktu aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Jadilah kumpulan domba. Jangan jadi kumpulan agamawi. Jangan jadi kumpulan ahli Taurat dan orang Farisi. Bertobatlah. Biar Kristus bisa dilaksanakan di luar. Amin. Saya menyembah dengan cara ini sudah 8 tahun, saudara. 8-9 tahun saya menyembah cara ini. Ini membuat saya damai, sejahtera, sukacita, berkelimpahan, ringannya hidup ini. Memang rasanya daging, aduh tetap mengasihi. Wih, itu aku gembala loh, dia meremehkan loh. Oh banyak, kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Saya lebih baik kehendak roh, karena kemuliaannya gak sebanding dengan penderitaan ini. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara. Siapa saat ini mau dipimpin roh Allah? Siapa saat ini mau dipimpin sebagai anak-anak Allah? Angkat tangan. Pegang dadamu. Engkau berdoa sama Tuhan, kau ngomong sendiri. Apa kebenaran ini engkau sudah mengerti dan kau mau hidup di dalamnya. Layanilah 5 orang ini. Orang haus dan lapar, orang di penjara, orang telanjang, orang asing, orang sakit. Layani mereka, itu ada di sekitarmu. Orang-orang telanjang ada di sekitarmu, berhenti menggosipin mereka. Berhenti ngomongin mereka. Mungkin dia sahabatmu. Bahkan mungkin orang tuamu seperti Ham. Orang tua rohani, orang tua jasmani, orang tua apa, orang-orang terdekatmu. Berhentilah, bertobatlah. Sebelum terlambat. Bapa, ini umatmu. Aku sudah menyatakan kerajaanmu atas mereka. Dan aku percaya kuasamu bekerja atas mereka. Waktu mereka mengambil keputusan hari ini Tuhan. Biarkan kasih karuniamu turun atas mereka. Apa yang aku lihat daripada engkau, apa yang aku jamah, dan apa yang hidup di dalam aku. Itu yang aku beritakan. Dan hari ini mereka sudah melihat gambaran jelas mengenai kerajaan itu. Saat ini Bapa, kasih karuniamu turun. Mereka bukan penyembah-penyembah agamawi lagi. Tapi mereka menjadi penyembah-penyembah roh dan kebenaran. Yang mencerminkan gambar wujud Allah. Yaitu Kristus itu sendiri. Bagi dunia ini. Sehingga hidup mereka menjadi terang. Yang bisa dilihat. Dan menjadi garam yang bisa dirasakan oleh banyak orang Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ikutin kata-katanya saya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Sebab dengan kematianku, hidup Kristus menjadi nyata. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.